Assalamualaikum Sobat Football United ya. Manchester United menahan tuan rumah Everton 2-2 di pertandingan yang menurut gua cukup berbeda ya dinamikanya di babak pertama dan juga di babak kedua. Ada 4 gol, 2 gol untuk Everton, 2 gol untuk Manchester United. Ada situasi kontroversi mungkin Manchester United hampir dihukum penalti di perpanjangan waktu ya, bukan di perpanjangan waktu, di penghujung pertandingan waktu normal pada saat itu, situasi dengan Ashley Young dan juga Harry Maguire, tapi wasit memutuskan tidak ya. Tapi di sisi lain juga gue menilai di babak kedua sebenarnya Manchester United terutama setelah situasi 2-2 memiliki banyak kesempatan dan juga momentum kalau mereka lebih tenang dalam menyusun serangan. Tapi ya, ini merupakan peningkatan menurut gue jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya menghadapi Tottenham Hotspur di mana Manchester United kalah, Manchester United gagal mencetak gol. Di pertandingan ini ya Manchester United kebobolan 2 gol, tapi Manchester United mampu bangkit dan ini menurut gue merupakan situasi yang tidak mudah karena ketika Manchester United tinggal 2-0, situasi sangat rendah sekali ya, pesimisme dan lain-lain. Tapi ternyata Ruben Amorim dan juga para pemain Manchester United utamanya di babak kedua ini bisa bangkit dan hampir menurut gue membalikkan keadaan. Sekali lagi ya, ketika serangan bisa dibangun dengan lebih tenang di penghujung pertandingan. Oke, di video kali ini seperti biasa rating pemain. Andre Onana gawangnya kebobolan 2 kali, tapi secara total dia membuat 6 penyelamatan ya. Lalu passing akurasi cukup bagus nih, ada 80%. Long ball dari 6 percobaan 2 yang berhasil. Gua beri Andre Onana nilai 7. Ya, situasi di babak kedua menurut gua lebih baik dibanding babak pertama. Walaupun gawangnya kebobolan 2 gol, tapi menurut gua ya peran dari lini belakang terutama ya di 2 gol yang dihasilkan oleh Everton ini terlihat besar. Bagaimana di gol pertama dari Everton misalnya lini belakang gagal untuk bisa memenangkan bola di kotak penalti sendiri dengan jumlah pemain yang lebih banyak menurut gua ya. Namun akhirnya Beto berhasil mencetak gol. Doucouré mencetak gol, hampir sama prosesnya ketika menghadapi Tottenham Hotspur di mana ada bola rebound yang tidak bisa diantisipasi oleh Andre Onana. Jelas, tapi bagaimana pemain belakang Manchester United gagal dalam melakukan screening terkait dengan situasi tersebut. Tapi di babak kedua, seperti gue katakan, ada perbaikan penampilan. Harry Maguire ada 6 duel, ground duels, 2 berhasil dimenangkan, aerial duel 9, 6 berhasil dimenangkan, passing akurasi 93%, long ball 5 percobaan, 2 berhasil didaratkan, ada 10 clearance ya yang dilakukan oleh oleh Harry Maguire. Ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pemain Manchester United lainnya. Namun demikian, gawang dari Manchester United kebobolan 2 kali dan menurut gue ini ada peran dari lini belakang terutama juga dari Harry Maguire sehingga gue beri dia nilai 7. Nilai 7 juga untuk Noussair Mazraoui, ada 8 clearance, 5 tackling ya. Ground duel 9, 6 berhasil dimenangkan, aerial duel 6, 5 berhasil dimenangkan, 88% passing akurasinya, gue beri dia nilai 7. Noussair Mazraoui tampil cukup oke menurut gue mengawal lini pertahanan Manchester United dan juga dalam melakukan build up ya. Dia ditarik oleh Ruben Amorim di menit ke-70, nampaknya memang ada benturan ya, mudah-mudahan tidak cedera. Matthijs de Ligt, gua beri dia juga nilai 7, ada 11 clearance yang dilakukan oleh Matthijs de Ligt, 100% ground duels, aerial duels 8, 4 berhasil dimenangkan. Tampil lebih bagus di babak kedua jika dibandingkan di babak pertama ya. Di babak pertama menurut gua secara akumulatif memang pemain Manchester United nih tampil jelek, tampil buruk, terutama lini belakang, dan Matthijs de Ligt juga ada kontribusi di kacaunya penampilan lini belakang Manchester United di babak pertama. Tapi di babak kedua menurut gue ada perbaikan di sana. Lini tengah Casemiro tampil selama 62 menit, ada 81% passing akurasi, long ball 5 kali, hanya 1 yang berhasil, ground duels 7 dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, aerial duels 100% dari Casemiro. Tapi gue menilai penampilan Casemiro terutama di babak pertama ini nggak banget. Dia kalah agresivitas, dia kalah determinasi, sehingga pemain tengah Everton, Doucouré, Idrissa Gueye dan juga James Garner ya nampak lebih unggul di sana.
Dan menurut gue nih juga ada peran yang besar dari seorang Casemiro yang sebenarnya dari awal gue ragukan apakah Casemiro ini bisa mengikuti sistem permainan dari Ruben Amorim. Gue beri Casemiro ini nilai 5, walaupun di SofaScore dia diberikan rating 6,8 ya, tapi gue tidak puas dengan penampilan Casemiro. Ugarte, 1 gol diciptakan oleh Ugarte, 91% passing akurasi, long ball 5 percobaan, 4 berhasil dimenangkan. Ada 1 shot on target, 1 off target, 1 shot yang di block. Ada 4 usaha dribbling yang dilakukan oleh Manuel Ugarte. Ground duel 10 dicoba, 6 berhasil dimenangkan. Aerial duels 2 dicoba, 1 berhasil dimenangkan. Di babak pertama sebenarnya dia tampil tidak bagus menurut gue secara ringan amatiran ya, Manuel Ugarte ini dibandingkan dengan di babak kedua. Dan di babak kedua juga ada situasi yang membedakan ya, dibandingkan babak pertama, yaitu adalah Ugarte tampil lebih melebar ke sebelah kanan. Ini merupakan situasi taktikal oleh Ruben Amorim dan itu berhasil menurut gua. Bahkan Manuel Ugarte berhasil mencetak gol ya. Gua beri Ugarte ini nilai 8. Diogo Dalot, ada 1 passing akurasi, ada 1 key passes yang dilakukan, passing akurasi 91%. 6 ground duels yang dilakukan, 1 yang dimenangkan, hanya 1. Gue beri Diogo Dalot ini nilai 6. Tidak cukup terlibat di babak pertama, terutama dari sisi menyerang, dan juga di babak kedua ya. Gue berharap sebenarnya Diogo Dalot ini lebih berani, dan ini selalu permasalahan dengan Diogo Dalot, terutama dengan situasi one on one. Tidak bisa setiap kali ada lawan di depan lalu dia back pass. Menurut gue dia juga harus mengasah atau meningkatkan lagi kemampuan one on one-nya ya. Karena tanpa itu ya Manchester United sering sekali terhambat laju serangannya, dan ini yang masih gue tidak puas dengan Diogo Dalot di pertandingan tadi. Dorgu sebaliknya menurut gue tampil bagus ya, terutama di babak pertama terlihat dia sangat diandalkan untuk menyerang. Tampil jauh lebih percaya diri ya dibandingkan dengan penampilan pertamanya. Ada 11 ground duels yang dilakukan, 8 berhasil dimenangkan. Ada 4 crossing yang berusaha untuk dilakukan oleh Patrick Dorgu, tapi tidak ada yang menemui sasaran. Tapi gue suka dengan penampilan Dorgu. Dia tampil agresif, dia berani melakukan penetrasi, terutama di babak kedua. Dia sangat kuat defensifnya ya. Gue beri Dorgu antara 7,5 8, gue beri dia nilai 8 ya, Patrick Dorgu. Joshua Zirkzee ini tampil mengecewakan menurut gue, walaupun diberi kesempatan 90 menit oleh Ruben Amorim. Di babak pertama sangat minim sekali, dan passing akurasinya pun juga jelek menurut gue. Lalu kemampuan duelnya pun juga demikian. Ada 9 duels yang dilakukan, ground duels, tidak ada yang dimenangkan oleh Joshua Zirkzee. 3 aerial duels, hanya 1 yang berhasil dimenangkan. Passing akurasinya buruk bener, hanya 67%. Ya, gue juga menilai di periode-periode penting ya, di penghujung babak kedua sebenarnya ada banyak momentum yang diawali oleh Joshua Zirkzee. Misalnya dia memenangkan bola ataupun dia terlibat dalam distribusi bola. Tapi sayangnya keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee ini tidak bagus, sehingga akhirnya proses tersebut gagal untuk bisa bergulir menjadi peluang misalnya yang lebih berbahaya bagi Manchester United. Sehingga gue beri Joshua Zirkzee ini nilai 5 di pertandingan tadi. Bruno Fernandes selain Dorgu, menurut gue di babak pertama pemain yang tampil oke yaitu adalah Bruno Fernandes, walaupun dia harus dalam tanda kutip melakukan modifikasi posisi ya. Dari posisi gelandang serang dia harus banyak turun ke posisi gelandang karena memang Manchester United kekurangan tenaga di sana. Dan di babak kedua menurut gue dia terlihat menjadi inspirasi, bukan hanya karena golnya, tapi bagaimana juga kontribusi yang dilakukan di atas lapangan. 81% passing akurasi, ada 2 umpan kunci, ada 12 crossing yang dilakukan, ada 13 usaha long ball yang dilakukan, ada 1 big chances created yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ground duel sangat aktif sekali, 11 dilakukan, 7 berhasil dimenangkan. Juga ada total 4 tackling yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Nampaknya Bruno lebih nyaman tampil sebagai gelandang tengah. Menurut gue artinya nyaman adalah kontribusinya lebih maksimal. Dan sebenarnya ini sebelum pertandingan ketika Bruno tampil di posisi nomor 10, gue berharap dia bisa lebih memberikan kontribusi berupa kreasi solusi untuk lini depan. Tapi ternyata lini tengah tidak jalan. Dan dia tidak mungkin tampil kaku dengan tetap hanya di depan, karena dia tidak akan mendapatkan bola di sana. Mau tidak mau dia harus turun, dan ketika dia turun maka
sisi serang terutama dari tengah ataupun juga bagian sebelah kiri ini ada lubang, dan sering terlihat di babak pertama seorang Dorgu saja nih yang tampil di sana. Dan ya ini merupakan konsekuensi. Maksud gue adalah gue tetap berpikiran Bruno tetap lebih bagus sebenarnya di posisi gelandang serang. Tapi ketika lini tengah Manchester United punya kemampuan yang lebih solid lagi. Kalau itu tidak terjadi, ya lini depan akan tidak bisa mendapatkan distribusi bola ya dari tengah. Maksud gue seperti itu. Tapi Bruno menurut gue tampil bagus, dan gue nilai Bruno ini sebagai man of the match ya. Gue beri dia nilai 9. Rasmus Højlund tampil selama 70 menit sebelum digantikan oleh Chido Obi. 12 sentuhan, passing akurasi 100%, 1 key passes, 4 ground duels, 4 aerial duels, tidak ada yang berhasil dimenangkan. Sangat minim impact dari Rasmus Højlund walaupun dia bekerja sangat keras menurut gue. Tapi sekali lagi, ketika lini tengah itu macet, lini gelandang serang itu pun juga seperti itu. Seperti Rasmus Højlund di babak pertama, nyaris tanpa peluang, nyaris tanpa ancaman. Menurut gue lebih karena pergerakan yang aktif saja. Dan di babak kedua setelah situasi lebih bagus, menurut gue ya, Ruben Amorim melihat ada hal yang lebih berbeda yang ingin ditambah. Nampaknya dia juga ingin memperbaiki kualitas di lini depan. Oleh karena itulah Rasmus Højlund ini diganti oleh Chido Obi. Chido Obi sendiri tampil selama 20 menit, ada 1 kartu kuning ya. 67% passing akurasinya, ini tidak cukup bagus. Aerial duels dari 2 dilakukan, 1 berhasil dimenangkan. Secara permainan dia tidak begitu banyak terlibat menurut gue, Chido Obi. Distribusi bola pun juga tidak cukup sering ya. Menurut gue ini juga ada pengaruh mungkin di lapangan latihan, di mana ya dia pemain muda, mungkin masih canggung, tidak belum bisa membaur, dan ini juga ada pengaruhnya sih penampilan di atas lapangan. Tapi gue lihat Chido dari beberapa sentuhan yang dilakukan di atas lapangan ada kepercayaan diri, gue beri dia nilai 6. Oh ya, by the way tadi Rasmus Højlund juga gue beri nilai 6 ya. Nilai 7 untuk Leny Yoro, tampil selama 20 menit, 93% passing akurasi, crossing 100%, long ball 2 dilakukan, 1 berhasil ya. Leny Yoro menurut gue tampil oke selama 20 menit, artinya dia juga bisa tampil solid setelah dia masuk menggantikan Nocer Mazraoui. Gue juga suka dengan bagaimana proaktifnya Leny Yoro dalam melakukan build up ya, masuk sampai ke daerah pertahanan dari Everton. Ya, menurut gue dia tampil oke. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya dia bisa tampil seperti ini dan mendapatkan menit bermain lebih banyak lagi. Nilai 7 juga gue berikan kepada seorang Alejandro Garnacho, tampil selama 28 menit. Ada 1 shot yang terblok, 100% usaha dari dribbling, passing akurasi juga 100%, long ball akurasi 100%, ground duelsnya dari 4 percobaan 3 berhasil dimenangkan. Tampil lebih mengancam menurut gue dari sisi kiri, terutama setelah Bruno Fernandes ini di drop di posisi gelandang tengah ya. Hanya saja lagi-lagi sama seperti Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho juga sama seperti di pertandingan-pertandingan yang lain, keputusan akhir menurut gue di situ yang sering sekali disayangkan ya. Menurut gue kalau dia bisa lebih tenang, menurut gue dia bisa lebih mengancam di lini pertahanan lawan. Kurang lebih seperti itu. Untuk pemain man of the match menurut gue adalah seorang Bruno Fernandes, dan pemain yang menurut gue tampil buruk yaitu adalah seorang Joshua Zirkzee. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.